Salam jumpa, salam sehat untuk kita semua. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya terkait bagaimana kita membuat, menyimpan, membuka dan mengedit dokumen pada Microsoft Office Word. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagian-bagian atau menu-menu yang ada pada Microsoft Word, kemudian interface dan icon Microsoft Office Word. Jadi kita sudah pelajari bagaimana atau apa itu bagian-bagian dan fungsi dari masing-masing menu-menu yang ada pada Microsoft Office Word. Baik, pada kali ini kita langsung masuk ke aplikasi Microsoft Office Word. Jadi teman-teman bisa lihat pada video sebelumnya itu sudah dijelaskan apa itu tab, kemudian apa itu ribbon, dan apa itu group. Jadi teman-teman bisa pelajari fungsi-fungsi dari masing-masing group yang ada pada menu-menu Microsoft Office Word. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana kita membuat dokumen. Jadi perlu teman-teman ketahui pada saat kita memulai Microsoft Office Word, ini adalah dokumen kosong atau new dokumen, blank dokumen pada saat kita membuka aplikasi Microsoft Office Word. Nah, misalnya kita bekerja, kemudian kita ingin membuat lagi dokumen yang baru, teman-teman bisa masuk pada menu file, klik menu file, kemudian teman-teman klik atau pilih new. Nah, setelah teman-teman klik new, nanti ada tampilan seperti ini. Ada tampilan blank dokumen. Nah, pada bagian kanan teman-teman tinggal mengklik ada tulisan create. Nah, atau teman-teman bisa menggunakan tombol pada papan keyboard, itu kontrol dengan tombol N. Nah, setelah teman-teman mengklik create, nah dia akan masuk pada dokumen kosong seperti ini atau new dokumen, blank dokumen. Ini adalah bagian lembar kerja yang akan teman-teman gunakan. Jadi ini adalah cakupan atau daerah atau area bekerja untuk teman-teman mulai bekerja atau mulai mengetik. Ini adalah tampilannya. Nanti jika teman-teman mengetik dokumen atau bekerja, teman-teman harus melakukan penyimpanan data. Nah, sebagai contoh di sini, misalnya teman-teman sudah mengetik naskah dokumen seperti ini. Ini sebagai contoh saja. Misalnya dokumen teman-teman seperti ini. Nah, teman-teman belum menyimpan data ini. Nah, data ini belum tersimpan, itu bisa dilihat pada bagian atas ada masih tertulis dokumen 2. Nah, teman-teman harus menyimpan file ini, data ini. Nah, penyimpanan data yang kita buat atau yang kita kerjakan disesuaikan dengan data yang kita buat. Misalnya teman-teman membuat laporan PKL, teman-teman bisa menyimpan dia dengan nama laporan PKL. Atau misalnya teman-teman membuat dokumen atau naskah atau undangan, teman-teman bisa menyimpan dia misalnya dengan nama undangan. Nah, seperti itu. Pokoknya teman-teman akan menyesuaikan. Nah, jika dalam bekerja teman-teman sudah selesai, teman-teman bisa melakukan penyimpanan awal dulu. Nah, misalnya sudah seperti ini. Untuk menyimpan dokumen, teman-teman klik menu file. Nah, kemudian bawa kursor atau penunjuknya itu ke pilihan save. Ada tulisan save. Nah, teman-teman klik save. Nah, setelah save, nanti ada tampilan yang muncul seperti ini. Dia akan meminta kita untuk
ingin di mana kita menyimpan data kita ini. Kita menentukan di drive mana dan di folder mana. Nah, pada materi sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait manajemen file. Manajemen file pada satu komputer atau laptop, katakanlah begitu, teman-teman akan menentukan saja apakah dari drive yang teman-teman punya di komputer atau laptop, teman-teman mau simpan di mana data-data teman-teman itu. Nah, sebagai contoh di sini misalnya saya ingin menyimpan dokumen yang dikerjakan pada folder dokumen. Teman-teman tinggal klik dokumen. Nah, kemudian pada posisi atau pada bagian file name, nah pada file name di sini teman-teman mesti mengetik nama filenya apa, nama file penyimpanannya apa. Misalnya di sini sebagai contoh ini terkait dokumen mengenai pengolahan tanah dasar tambak. Nah, kita bisa simpan dia namanya pengolahan tanah dasar tambak. Ya, ini sebagai contoh. Jadi nama file atau dokumen ini adalah pengolahan tanah dasar tambak. Nanti teman-teman akan menyesuaikan. Kemudian save as tipe filenya itu tetap adalah Word dokumen. Itu teman-teman tetap menggunakan tipe file tersebut. Setelah teman-teman sudah menentukan atau mengetik nama filenya, teman-teman silakan mengklik tombol save. Nah, secara otomatis di bagian atas ini sudah muncul nama filenya yang tadi teman-teman sudah simpan adalah pengolahan tanah dasar tambak. Ya, ini adalah nama file atau dokumen ini yang kita buat. Jadi misalnya teman-teman sudah menyimpan, kemudian ada dokumen atau naskah tambahan di bagian bawah, atau misalnya teman-teman mengedit, ada yang salah atau ada yang berubah dari dokumen yang teman-teman sudah buat, teman-teman harus lakukan penyimpanan ulang. Penyimpanan ulang itu adalah file save. Jadi sambil mengetik, bekerja, menambah data dokumen, teman-teman lakukan penyimpanan ulang. Teman-teman file save saja, supaya perubahan-perubahan yang kita buat itu secara otomatis dia tersimpan. Ya, seperti itu. Tadi itu bagaimana kita membuat dokumen, kemudian bagaimana kita menyimpan dokumen tersebut. Nah, kita lanjutkan dengan bagaimana kita memanggil file atau memanggil dokumen yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi pada saat kita masuk ke Microsoft Office Word, teman-teman membuka file, klik menu file, kemudian ada menu open. Nah, pada menu open di sini teman-teman akan diminta untuk mencari atau masuk ke drive atau folder di mana teman-teman akan membuka. Teman-teman sebelumnya menyimpan di drive mana dan di folder mana. Nanti teman-teman akan mencari, sebagai contoh, dokumen yang kita ketik sebelumnya atau kita buat sebelumnya yang nama filenya tanah dasar tambak, itu kita simpan di My Dokumen. Jadi teman-teman nanti masuk ke dokumen, ke folder dokumen, kemudian teman-teman mencari nama filenya itu adalah pengolahan tanah dasar tambak. Nah, ini misalnya filenya sudah ketemu, teman-teman tinggal klik kemudian open. Dia akan membuka dokumen atau data yang sudah pernah kita buat. Nah, seperti itu. Nah. Kemudian ingat dalam mengedit dokumen, teman-teman jangan lupa untuk lakukan penyimpanan kembali atau file save. Jadi supaya dokumen-dokumen atau perubahan itu dia tersimpan. Ya, selanjutnya bagaimana kita mengcopy dan memindahkan teks atau dokumen. Kita melakukan copy data atau copy naskah jika ada bagian dari dokumen kita atau ada kata atau misalnya rumus yang sama kita gunakan,
kita bisa mengcopy dia. Sebagai contoh, pada dokumen ini, naskah yang ada pada tampilan ini, misalnya ada rumus kimia ini. Nah, seperti ini. Ada tulisan CO2, ada O2. Ini sebagai contoh saja. Misalnya pada dokumen atau naskah-naskah selanjutnya kita mendapatkan teks yang sama atau kata yang sama atau naskah yang sama, tanpa mengetik lagi teman-teman bisa lakukan tahapan mengcopy. Jadi untuk mengcopy teks atau naskah, teman-teman mesti seleksi dulu teks yang akan kita duplikasi atau copy, atau kita blok bagian yang akan kita copy. Jadi teman-teman bisa pakai mouse, klik tahan, geser ke bagian yang akan di copy. Tampilannya seperti ini. Nah, setelah terblok seperti ini atau terseleksi, kemudian teman-teman masuk pada, lihat pada menu home di sini, tab home. Teman-teman lihat di clipboard, di bagian clipboard ini ada pilihan copy. Atau Ctrl C, teman-teman klik copy. Nah, setelah klik copy, lalu teman-teman tentukan teks ini dia akan ditempatkan di bagian mana. Nah, setelah misalnya kursornya, penunjuk mouse sudah aktif pada lokasi atau bagian yang ingin ditampilkan di situ, teman-teman bisa langsung klik icon paste yang ada pada clipboard juga. Jadi teman-teman bisa langsung klik paste ini yang ada pada tab home di bagian clipboard. Nah, teman-teman klik, dia secara otomatis akan muncul teks atau dokumen yang tadi kita copy dan kita gandakan dia. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin memindahkan data? Jadi tadi itu bagaimana kita mengcopy data atau naskah. Bagaimana kalau kita mau memindahkan naskah? Misalnya teman-teman dalam mengetik dokumen, tiba-tiba ada perubahan. Misalnya dokumen pada alinea ketiga ini, kita ubah dia menjadi alinea kedua, dan alinea kedua ini dia turun menjadi alinea ketiga. Nah, teman-teman perlu lakukan adalah seleksi juga. Misalnya seleksi atau memblok bagian naskah atau dokumen yang akan dipindahkan. Misalnya seperti ini. Nah, setelah terblok, kemudian teman-teman menuju ke clipboard juga. Di situ ada cut. Teman-teman klik cut, memindahkan. Dia akan langsung hilang atau tercut. Kemudian teman-teman menentukan di bagian mana dokumen itu akan ditampilkan. Karena dia akan menjadi alinea 2, dia harus di bawah alinea 1 yang di atas. Setelah teman-teman merasa sudah tepat posisinya, teman-teman kembali lagi masuk ke tab home, kemudian ke clipboard. Di situ ada paste. Ada paste, teman-teman klik paste. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, dia sudah pindah ke menjadi alinea kedua. Nah, seperti itu. Itu adalah tahapan bagaimana kita mengcopy atau memindahkan dokumen. Selain menggunakan tab home, teman-teman juga misalnya tadi memblok, bisa langsung pada posisi terblok dokumen atau naskah yang diblok ini, teman-teman klik kanan. Nah, di sini ada copy, ada cut, ada paste. Langkahnya sama seperti yang teman-teman bisa lakukan saat misalnya memilih pada tab home, kemudian masuk ke clipboard, pilih cut maupun copy. Ya. Demikian panduan singkat atau tutorial singkat bagaimana kita membuat dokumen, bagaimana kita memanggil dokumen yang telah kita kerjakan, bagaimana kita mengedit, bagaimana kita memindahkan naskah, bagaimana kita mengcopy naskah yang sama. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mencobanya. Terima kasih.